Menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana walaupun saya tidak kenal. Karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if. That's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke itu. Dulu ada kasus tanah saya di Sentul. Diklaim oleh properti, tanah saya itu tanah garapan, tanah dia hak guna usaha. Maka dia anggap tanah dia itu lebih tinggi haknya daripada saya. Betul nggak? Betul. Karena itu supaya saya bisa atasi hak dia lebih tinggi, saya mesti naikkan hak saya menjadi hak kepemilikan. Hak milik lebih tinggi dari hak guna usaha. Oke. Tapi saya dipaksa untuk naikin. Lalu saya dalilkan, saya tidak ingin memiliki tanah ini, saya hanya ingin menggarap. Kenapa saya mesti ikuti permintaan Anda? Pak Rocky ajaib, semua orang ingin hak milik, bukan hak garap. Ya silakan, tapi saya mau pelihara hak garap itu, saya nggak mau memiliki. Maka hukum harus hormati keputusan saya untuk tidak menaikkan hak saya ke hak milik. Saya mau hak garap aja. Notaris mungkin aneh anggap, lu gila lu ya? Tanah itu ada harganya kalau yang hak milik. Saya bilang, harga itu kalau saya garap, bukan saya miliki. Itu nggak punya. Yes, itu namanya tadi self respect. Oke, lalu datang orang yang mau bantu saya. Gini aja deh, saya urusin tuh supaya jadi hak milik tuh. Saya nggak punya uang, gue bayarin deh. Itu namanya bangsat. Karena dia pasangkan nilai dia pada saya tuh. Jadi dianggap saya miskin kalau nggak punya hak milik. Kan itu yang disebut self respect, orang harus dihargai. Jadi tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle. Tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang. Itu masalahnya. Dapat poin itu ya? Ya. Yang lain? Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya, Bang Rocky ya. Oke, udah. Hakim seperti tadi disinyalir bahwa tidak terlepas dari tekanan. Apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik? Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Ini mohon maaf, saya tidak punya contoh yang lebih baik yang lain. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan sangat terkenal. Kasus Ahok misalnya ya. Itu terjadi putusan itu di bawah demo berjilid-jilid ya. Dan akhirnya Ahok itu dihukum penjara dengan kasus penistaan agama. Menurut Bang Rocky, kira-kira adil enggak hakim memutus Ahok sebagai penista agama sehingga dipenjara 2 tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di Pulau Seribu yang sepertinya salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Dibanding upama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Rocky. Bang Rocky pernah bilang Al-Quran itu fiksi. Dan beberapa kali dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Ya terserah. Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if. That's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke itu. Karena Bang Rocky bilang bila, saya juga bilang bila. Bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Quran itu fiksi, maka menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana walaupun saya tidak akan mengajukan itu. Karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Bila, makanya saya juga menggunakan bila. Oke. Ya. Jadi makanya saya sekarang tanya pendapat. Bila saya mengucapkan ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, untuk Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Oke, terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, sebelum menjawab itu, pertama kita tuh punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang. Hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu. Sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas
silent court. Jadi sekali lagi, silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya. Tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam. Maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan Universitas Indonesia, dia bilang begini. Perhatikan kalimatnya. Kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia. Dia tuh murid saya. Ahok itu setiap pagi ada di kamar saya, belajar tentang prinsip-prinsip bernegara, konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan, lu pemimpin, Ho, lu bilang negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham gak lu? Oke, gue paham. Yang diucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu, Ahok, gue membela lu itu. Pengadilannya bilang, jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak? Ya, hakim ketua majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung. Ya, kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu nggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya, kita tentu berdoa semoga Pak Budi Dwi-Arso selalu dalam kesehatan itu. Anak-anak muda itu tahu bahwa nikel kita itu di hulunya bersih, di hilirnya bersih, di hulunya kotor. Kotornya di mana? Karena pemilik tambang nikel itu cuma 4 orang, artinya tidak diperoleh melalui sistem yang demokratis. Hilirnya tidak demokratis, walaupun hulunya dianggap hebat. Hulunya tidak demokratis. Pak Jokowi bilang udah ada hilirisasi. Oh iya, hilirisasi. Tetapi di hulunya diperoleh secara oligarkis. Pengadilan Eropa tahu itu, nggak bisa dibohongi mereka. Jadi dalil Anda apa? Diketawain di sana. Karena do not speak environmental law. Kan itu dasarnya. Itu pentingnya kita belajar ilmu lingkungan itu dari aspek yang paling fundamental. Yaitu kita pindahkan argumentasi natural right pergi pada the right of nature. Itu nggak ada mata kuliah, saya periksa semua kurikulum di Fakultas Hukum Indonesia, 0 pengertian tentang legal reasoning, 0 pengertian tentang environmental ethics. Tapi Indonesia klaim terus kita pro lingkungan. Karena itu Jokowi datang ke Hiroshima, bujuk Perdana Menteri Kanada supaya investasi di Kalimantan karena kita pro lingkungan katanya. Kata Perdana Menteri Kanada, Anda bongkar sarang semut, Anda usir burung dari Papua. Lalu Anda bilang pro lingkungan. Anda bikin Papua itu beton, Kalimantan itu beton, Anda pro lingkungan. Kan malu kita kan. Presiden akhirnya jual properti dan ditolak. Karena ada itu betul-betul ilmu hukumnya itu basisnya adalah ilmu lingkungan. Sehingga hukum lingkungan itu jadi hukum payung untuk semua hukum yang lain tuh. Di kita klaim pro lingkungan, tapi hukum lingkungan itu aspek kecil aja dalam hukum kita. Bahkan dasar pertama dari hukum lingkungan yaitu pembuktian terbalik, kita tolak kok. AMDAL yang mestinya mendahului keputusan politik justru ditaruh di belakang. Jokowi putuskan pindahin ibu kota tanpa AMDAL. Setelah keputusan politik baru dia bilang,
Universitas tolong bikin AMDAL. Bagaimana kalau AMDALnya bilang batalin? Pasti AMDALnya akan bilang, oke, go. Udah diputuskan secara politik kok. Jadi saya mau supaya ada radical breakthrough, ada diskursus radikal di antara teman-teman. Bukan karena saya anti pemerintah, tapi saya pro akal pikiran, itu aja. Itu karena Rocky Gerung anti pemerintah. Saya nggak ada urusan dengan anti atau nggak anti. Tapi dalil pemerintah itu berbahaya buat masa depan itu. Nah saya terangin itu. Tentu orang marah karena seolah saya tiap hari ngoceh anti pemerintah. Bukan, saya ngoceh anti kedunguan, bukan anti pemerintah.